Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rumah tangga adalah tempat di mana semua berkat yang baik dari Tuhan itu dicurahkan. Sehingga rumah tangga atau keluarga adalah satu tempat yang tidak bisa diganggu oleh kuasa gelap, oleh segala yang jahat. Sebab Tuhan ingat bahwa keluarga adalah lembaga yang Dia bentuk, dan disitulah Tuhan akan curahkan berkatnya di dalam sebuah keluarga dengan catatan jika mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga rumah tangga merupakan satu tempat yang bagi Tuhan begitu penting. Tetapi seringkali saya melihat dan saya sedih, orang membina sebuah rumah tangga itu hanya asal-asalan. Padahal itu adalah tempat yang luar biasa, tempat yang kudus, di mana Tuhan curahkan segala kebaikan di dalam kehidupan setiap anggota rumah tangga. Sampai-sampai oleh karena demikian pentingnya sebuah keluarga, hubungan suami istri, dia memberikan judul di dalam bacaan kitab suci kita pada Efesus pasal 5 mulai ayat 22 sampai 33 dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, saudara, kasih Kristus ini dibuat sebagai dasar hubungan suami istri. Kasih yang seperti apa? Adalah kasih antara Kristus dengan jemaatnya, antara Kristus dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang ketika Dia datang, kita bukan sedang menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita sedang ada di dalam dosa yang membawa semua umat manusia itu harus binasa. Nah, disitulah kasih Kristus yang ingin supaya Tuhan menyampaikan kepada setiap suami dan istri, menjalankan kasih yang sedemikian sehingga di dalam rumah tangga ini penuh dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, kita baca ayatnya dari apa yang ditampilkan di sini, ayat 22 sampai dengan 24 lebih dulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, nampaknya suami ini diberi kedudukan yang demikian tinggi oleh Tuhan, sampai-sampai istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena di situ dikatakan suami itu adalah kepala daripada istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan Dialah yang menyelamatkan tubuh. Berarti tanpa sadar seorang suami diberi tugas yang maha berat oleh Tuhan untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Jadi percuma jika Anda hanya sebagai seorang suami yang pandai cari duit, kemudian bisa manjakan istri dengan barang-barang yang mahal, tetapi Anda gagal menuntun istri menuju kepada Kristus dan keselamatannya. Tanpa sadar Anda adalah suami yang gagal.
Sebab tujuan Kristus bukan hanya nikmat secara daging, bukan seperti itu, tetapi alangkah indahnya, bahagianya jika Anda adalah suami yang pandai cari duit, bisa bahagiakan istri dan anak-anak, tetapi sekaligus engkau adalah kepala yang bisa menyelamatkan tubuh, oleh karena engkau mampu menjadi suami yang bisa menuntun istri dan anak-anakmu menuju kepada Kristus dan keselamatannya. Ini yang Yesus Tuhan itu mau. Demikian jugalah istri. Belum, Pak. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Suami yang seperti apa yang dihormati oleh istri? Tentunya suami yang bijak, suami yang takut kepada Tuhan. Tetapi di zaman sekarang ini, suami yang ditakuti oleh istri, atau mungkin istri demikian hormat, adalah suami yang bisa kasih duit. Tadi saya katakan, kalau hanya bisa kasih duit karena Anda pandai cari uang, Anda bisa menjadi orang yang kaya, semua barang-barang yang dipakai keluarga adalah barang-barang yang mewah, namun gagal menjadi suami yang bisa menyelamatkan tubuh, tanpa sadar Anda adalah suami yang gagal di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, jemaat, untuk menguduskannya. Saudara, kasih yang seperti inilah sebetulnya yang dibebankan kepada suami, yaitu kasih yang seperti Tuhan Yesus yang berkenan menyerahkan nyawanya buat kita, gantikan kita di atas kayu salib. Suami yang seperti ini, yang selalu membimbing istrinya, yang selalu mengayomi istrinya, yang mungkin bisa sedih ketika istrinya sakit, kemudian suami bilang, kenapa ndak aku saja yang sakit? Kenapa harus kamu? Suami yang rela berkorban untuk istrinya, suami yang suka membahagiakan istrinya, suami yang suka meringankan beban istrinya, suami yang selalu ingin menolong istrinya ketika istrinya sedang punya masalah, mungkin di dalam rumah keluarganya sendiri, keluarga mula-mulanya, dan dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan dirinya baginya, jemaat, untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Air di sini adalah Roh Kudus, firman ini adalah sabda, adalah hukum-hukum Tuhan. Saudara, Tuhan setelah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk mensucikan kita, menebus dosa kita, kemudian Dia menganugerahkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, supaya Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, menuntun kita lewat Roh-Nya yang kudus, dan firman-Nya selalu diberitakan oleh Dia. Artinya Tuhan juga membina sebuah komunikasi yang baik dengan kita, sehingga semua yang Dia kehendaki, semua apa yang Dia larang untuk supaya kita menghindari, itu disampaikan oleh Tuhan. Demikian pula hubungan suami dan istri. Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hubungan suami dan istri. Sama seperti Kristus, Dia menyampaikan hukum-hukumnya sehingga kita memahami apa yang Kristus mau dan apa yang Kristus tidak suka, sehingga kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Demikian pula suami dan istri tidak jamin setelah seseorang menikah kemudian suami bisa tahu, aku tahu loh 100% apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu. Demikian sebaliknya, istri bilang, aku ngerti loh apa yang ada di dalam pikiranmu. Belum tentu. Seiring berjalannya waktu, dari hari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, punya anak 1, 2, 3, belum tentu
suami istri paham 100% pasangan hidupnya. Saudara, ada sebuah cerita, suami istri ini saling mencintai satu dengan yang lainnya, dan mereka berjuang bersama-sama karena mereka ini berangkat dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Mereka berjuang, bekerja bersama-sama, dan istri ini adalah istri yang sangat menghormati suaminya, sangat sayang sama suaminya. Demikian pula suami ini juga sangat mengasihi istrinya. Kalau mereka makan ikan, entah itu digoreng atau dimasak apa saja, tidak lupa seorang istri ini memberikan menurut istrinya bagian yang paling enak, yaitu bagian tubuh sampai ekor itu diberikan kepada suaminya. Dia milih kepala, dia makan kepalanya. Setiap hari dilakukan seperti itu, sehingga suaminya berkesimpulan, oh, istriku ini suka kepala. Nah, suatu hari mereka mengadakan pesta ulang tahun pernikahan yang ke-50. Mereka adakan pesta besar-besaran bersama anak cucunya karena mereka sudah diberkati menjadi keluarga yang kaya. Nah, pada waktu makan, istri ada di samping suami. Tidak lupa suaminya ngambil ikan yang ada di piring yang besar itu, kemudian oleh suaminya dipotong di bagian yang biasa dia nikmati berdua, mesti separuhan, ya. Kemudian kepalanya diberikan istrinya. Kenapa? Karena suami sedang berpikir, istriku sejak dulu itu suka kepala. Sama istri diterima, suaminya kaget. Istrinya nangis terseduh-seduh. Suaminya bingung, "Mam, kenapa kamu nangis?" Istrinya bilang, "Papa, aku ndak sangka kamu sudah hidup bersama aku selama 50 tahun, ternyata kamu tidak paham dengan isi hatiku. Papa tahu bahwa di ikan ini tadi, bagian yang paling aku tidak suka itu kepala." Suaminya kaget, "Loh, masa yang kepala? Bukankah setiap kali makan kamu yang masak? Yang kepala kamu yang makan. Kamu berikan aku bagian tubuh sama ekor. Sehingga aku berkesimpulan kamu suka kepala." Istrinya bilang, "Pak, kenapa aku harus ngambil kepala? Karena aku sangat mengasihi kamu, sehingga papa tak kasih yang banyak dagingnya. Aku cukup kepala, yang sedikit dagingnya dan makannya susah. Mesti diteteli sedikit-sedikit. Tetapi sesungguhnya bagian kepala ini adalah bagian yang aku paling tidak suka." Nah, suaminya juga bilang, "Mah, minta maaf. Selama ini karena kamu berikan kepada aku bagian tubuh sama ekor, aku berkesimpulan kamu paling suka adalah bagian kepala. Sehingga hari ini istimewa ini kamu tak kasih kepala." Saudara, itulah kurang lebihnya, bahwa oleh karena komunikasi ini demikian penting di dalam hubungan suami istri. Kalau tidak suka apa, jangan disimpan. Harus mulai diutarakan, apa yang aku tidak suka dengan kamu, supaya kamu bisa berubah. Sama seperti Kristus selalu menyampaikan hukum-hukumnya. Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, aku beritakan semuanya supaya kamu paham, dan aku bisa hidup nyaman bersama kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah saudara, kita tentunya ingin menikmati kebahagiaan yang maksimal. Kalau maksimal, salah satunya persyaratannya adalah keterbukaan, komunikasi. Itu tetap merupakan salah satu hal yang penting di dalam hubungan suami dengan istri. Jangan disimpan, tak batin tok, kleru saudara. Harus diutarakan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena komunikasinya jelek. Seandainya komunikasinya dia baik, mereka bisa runding. Bukankah Tuhan melarang? Hawa sudah terlanjur terbujuk, dia berikan kepada Adam, Adam nurut, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, jangan biarkan komunikasi di dalam hidup keluargamu yang tidak bagus dibiarkan berlarut-larut. Saudara, terus kemudian baik suami maupun istri mulai mengambil kalimat pembenaran. Selalu bilang, kan tidak ada rumah tangga yang tidak ada benturan. Semua keluarga selalu ada perselisihan kecil-kecil. Nah saudara, sesungguhnya ketika Yesus Kristus Tuhan ngajar kepada kita doa Bapa kami, yang kurang lebihnya adalah demikian. Dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu akan dihadirkan oleh Tuhan di dalam rumah tangga. Kalau kita masih ada ganjelan, surga itu pasti tidak akan ada. Sebab suami sedang berpikir, ya tak rah perasaane, ya saya tunggu perasaannya. Ternyata istrinya tidak paham. Kemudian apa yang terjadi di dalam benak pikiran suami? Suami punya analisa yang macam-macam, yang negatif terhadap istrinya. Lah ya, sudah sekian lama saya tunggu, pancet tidak ngerti. Loh, kenapa tidak mengerti? Karena suami tidak pernah menyampaikan apa yang dia tidak suka. Oleh karena itu, jangan sesuatu yang tidak senang, yang tidak suka itu dipendam. Komunikasi tetap penting. Contohnya tadi adalah keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati, tetapi ternyata apa? Mereka belum 100% memahami isi hati masing-masing pasangannya. Sebab mereka tidak pernah menyampaikan apa yang mereka tidak suka. Saudara, kemudian ayat yang selanjutnya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, Kristus menunjukkan kasih yang demikian sempurna. Ketika manusia hidup di dalam dosa, dia justru datang untuk menyelamatkan. Apakah setiap suami akan bertindak yang seperti ini? Seringkali banyak orang berkata, konseling dengan saya, mereka bilang, ketika pacaran itu suami saya baik Pak Roni, tetapi setelah menikah, apalagi setelah pegang duit, dia berubah. Atau mungkin justru istrinya yang berubah. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi pasangan yang tidak sama dengan saat kita berjumpa pada saat kali yang pertama? Saudara, Kristus kasihnya kepada kita tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap mengasihi kita, tetap dengan satu visi dan misi untuk menuntun kita dan diselamatkan oleh dia. Saudara, di situ dikatakan suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena kita diikat oleh satu firman Tuhan. Ketika suami dipertemukan dengan pasangannya, suami istri, dikatakan oleh firman Tuhan, engkau bukan lagi dua, tetapi engkau satu. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika manusia, suami dan istri menjadi satu itulah, maka kita tidak akan terpisahkan lagi, sehingga kita akan mengasihi pasangan kita. Karena apapun yang saya lakukan, istri saya mesti tahu. Apapun yang dilakukan oleh istri, suami mesti paham. Namun kesalahan klasik seringkali dibuat, seringkali laki suka arogan. Mereka tidak ingin istrinya tahu banyak tentang dia. Nah, saudara, ini adalah celah yang iblis bisa porak-porandakan hubungan suami istri. Istri banyak yang tidak ngerti apa yang dikerjakan oleh suaminya, sehingga tidak sedikit begitu suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan, bisnis ini belum tentu bisa dilanjutkan oleh seorang istri, karena istrinya tidak ngerti apa-apa. Demikian pula istrinya juga tidak pernah tahu harta benda milik suaminya itu apa saja yang dimiliki, disimpan di mana, jumlahnya seberapa. Mereka banyak yang nggak tahu. Saudara, ada seorang tante yang menurut teman-teman ini kaya sebetulnya. Pada waktu itu suaminya masih hidup, sehingga semua teman-teman itu merasakan kasihan sekali. Ini orang kaya kok rasanya kok tidak happy. Karena apa? Seringkali tante ini bercerita oleh suaminya dikekang dan lain sebagainya, sehingga ruang geraknya dia sebagai seorang istri dari orang yang kaya itu sangat terbatas. Namun mendadak suaminya dipanggil Tuhan, tante ini jadi janda. Janda ini happy sekali. Kenapa? Hartanya banyak. Dia ngelencer terus ke luar negeri. Yang dulu ketika suaminya masih hidup, dia keluar kota saja tidak boleh. Sekarang dia malah ke luar negeri. Sering-sering ngelihat berita-berita, kira-kira ada rombongan kemana, dia selalu ikut. Nah, hal inilah yang seringkali terjadi. Oleh karena itu, jadilah suami yang bijaksana, yang sangat dicintai oleh istrimu, sehingga ketika suami ini harus pulang ke surga, istri itu merasa kehilangan karena dia mengasihi tubuhnya sendiri. Bukan malah karena suami sering menekan, istrinya berdoa, Tuhan bawa saja pulang ya, supaya apa? Aku bisa happy dan aku bisa bebas. Nah, saudara, ayat yang selanjutnya 30 dan 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, ketika suami istri dijadikan satu daging, sudah menyatu, ini tidak boleh diceraikan. Karena apa? Perceraian ketika ini harus dipisahkan, itu ada penderitaan pasti. Yang menderita bukan suaminya saja, bukan istrinya saja, tetapi anak-anaknya ikut menderita. Walaupun sang suami mungkin segera dapat pasangan, saya tetap yakin di hari-hari tertentu dia pasti teringat jutaan kenangan bersama istri yang sudah diceraikan. Itu tidak akan pernah terhapuskan sepanjang dia punya hidup. Demikian pula sang istri. Mungkin dia boleh jadi punya pasangan, tetapi kenangan indah bersama dengan sang suami
yang telah berpisah itu pun tidak bisa dihapuskan. Di sini dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang memberikan satu jaminan bahwa Anda dan saya tidak pernah lepas dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada kuasa gelap, tidak ada pemerintahan satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih karunia Kristus. Sebab Tuhan mengasihi kita dengan tulus sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Yang terakhir, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami yang seperti apa yang patut dihormati oleh istrinya adalah suami yang bijak, suami yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa menjalankan firman Tuhan dan menjadi panutan buat istri dan anak-anaknya. Suami yang senantiasa memimpin istri dan anak-anaknya menuju kepada Kristus dan keselamatannya. Dan lewat apa yang dia lakukan ini tadi, saya yakin hubungan suami istri akan senantiasa baik. Mereka berbahagia, saling mengasihi, saling menghormati, sehingga kelak mereka boleh menjadi seperti Nuh. Dengan bahteranya, keluarga ini mendapatkan keselamatan di dalam hidup yang kekal secara utuh. Oleh karena apa? Di dalam rumah tangga inilah sesungguhnya Tuhan hendak mencurahkan segala berkat kebaikan, keselamatan, dan semua yang indah boleh saudara dan saya alami, karena dia akan menghadirkan surga di dunia ini lewat keluarga kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan memberkati saya bersama keluarga. Amin.